Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujian kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat dan selamat. Dan saat ini Tuhan, kami hendak beribadah. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami, tetapi kami tetap mengimani bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong buka hati dan pikiran kami, karena firman Tuhan adalah petunjuk dan penolong bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan ini, sehingga hidup kami berkenan di hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Pakailah hati, mulut, dan lidah hamba ini sebagai alat untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada anak-anak Tuhan semuanya. Sehingga dengan demikian Tuhan, iman percaya kami semakin teguh terbangun dan semakin setia mengiring Tuhan. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama terdapat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta menerapkan di dalam hidupnya. Haleluya.
Adapun sebagai tema ibadah pada minggu hari pagi ini adalah hidup yang berkemenangan adalah hidup yang rela berkorban. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari Minggu yang lalu kita semua umat Tuhan memperingati hari Paskah. Meskipun Paskah tahun ini berbeda dengan peringatan Paskah tahun-tahun yang lalu, tetapi saya yakin bahwa itu semua tidak akan mengurangi penghayatan kita akan makna Paskah yang sesungguhnya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu kita harus mengikuti, mematuhi himbauan dari pemerintah untuk tetap stay di rumah karena adanya pandemi virus corona yang melanda negeri kita, bahkan hampir di seluruh dunia. Karena itu tidak masalah jika kita harus beribadah di rumah beberapa waktu lamanya, bahkan memperingati Paskah pun kita berada di rumah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Bukankah gereja yang sesungguhnya itu ada di dalam hati kita? Sekarang kalau boleh saya kepo, bagaimana kesan dari Bapak, Ibu, dan Saudara tentang Paskah tahun ini? Ada yang berkesan? Mungkin terharu, menyedihkan, atau mungkin merasa ya begitu-begitu saja. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya bagaimanapun situasinya, dimanapun tempat kita beribadah, Paskah tetap merupakan peristiwa yang terpenting di dalam tahun liturgi gerejawi. Maksudnya bahwa Paskah atau peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian itu adalah merupakan sumber iman kita sebagai orang Kristen. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Artinya, jika Kristus tidak dihidupkan kembali, maka iman percaya kita hanyalah mimpi belaka. Jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita semua masih hidup di dalam dosa. Kita akan binasa karena dosa, dan tidak ada alasan bagi kita untuk berharap mendapat keselamatan. Tetapi apa faktanya? Kristus bangkit, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kristus benar-benar hidup. Itu artinya bahwa karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus itu benar adanya. Sehingga pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Itu yang kita imani sebagai orang Kristen, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian yang memberi kemenangan atas dosa dan maut kepada kita, itu mengajarkan kepada kita semua tentang makna sebuah pengorbanan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
bahwa kekristenan itu tidak lepas dari yang namanya pengorbanan. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan berarti merelakan diri untuk siap berkorban. Berkorban apa? Ya berkorban waktu, tenaga, pikiran, kadang korban perasaan, juga korban harta atau uang, bahkan rela berkorban nyawa. Jemaat kekasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu melalui Ibu Derina, ada salah satu panti asuhan yang menceritakan tentang kondisinya yang memprihatinkan dan memerlukan uluran tangan. Puji Tuhan, begitu di-share di WA grup, baik itu wilayah barat maupun timur, WA grup majelis, responnya sungguh luar biasa. Cepat tanggap. Sumbangan langsung mengalir. Ada yang menyumbang sembako berupa telur, beras, gula, minyak. Ada juga yang berupa uang. Dan mungkin masih akan ada lagi sumbangan yang lain. Jadi meskipun perayaan Paskah tahun ini tidak ada, tetapi bakti sosial Paskah tetap berjalan. Dan seperti saya katakan tadi, sepertinya bakti sosial masih akan tetap berlanjut. Itu semua menunjukkan bahwa di tengah-tengah keprihatinan kita, tetapi penghayatan kita akan makna Paskah tidak terkikis. Kita tetap semangat meneladani Kristus yang rela berkorban demi membantu sesama yang membutuhkan. Itu menunjukkan bahwa jemaat GKPO POK Adi Sumarmo mampu mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Dan itu juga berarti bahwa kita mampu menghayati Paskah sebagai lambang kemenangan iman kita. Di balik salib yang harus kita pikul pada saat ini, di balik peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini yang Tuhan izinkan terjadi, itu semua bertujuan untuk membentuk dan memurnikan iman kita. Jika terbukti kita tetap setia, percayalah, ada mahkota kemenangan yang akan diberikan kepada kita pada saatnya nanti, yaitu hidup kekal bersama Bapa di surga. Marilah kita terus hidup berpusat kepada Kristus dan berpengharapan hanya kepada Kristus. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengarahkan hidup kita, hati kita, pikiran kita hanya kepada Kristus, kepada firman-Nya, agar dalam kehidupan kita sehari-hari dapat meneladani Kristus dengan senantiasa mau berbagi dan mau berkorban bagi sesama. Kita jalani hidup persaudaraan dengan tulus, sehingga hidup yang dianugerahkan kita setiap harinya dapat kita jalani dengan baik dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Mari umat Tuhan, kita mengiring Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, itu baik. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Kita harus rela berkorban dan menderita bagi Kristus. Karena percaya dan rela berkorban itu beriringan dan saling berkaitan untuk menggenapi visi Tuhan. Paskah telah berlalu, tetapi tugas panggilannya tetap berlaku.
Kiranya Tuhan Yesus yang sudah bangkit bagi kita terus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh kembali menikmati waktu pemberian Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Memang Tuhan, kami cemas, kami khawatir dengan adanya pandemi virus corona, dan juga khawatir, cemas akan persoalan-persoalan hidup yang lain yang semakin membelit. Tetapi kami juga meyakini, apapun rencana Tuhan itu selalu indah. Karena ketika kami lemah, Tuhan menguatkan kami. Ketika kami sedang bersusah hati, Tuhan menghibur kami. Sehingga kami tetap tegar dan tetap berdiri teguh pada iman percaya kami. Ya Allah Tuhan kami, pada kesempatan ini, perkenankan kami berdoa. Kiranya Tuhan melawat setiap anak-anak Tuhan yang sakit, di mana pada saat ini ibu kami, Ibu Wirjoatmojo sedang menderita sakit. Dan juga mungkin masih ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit atau mungkin sedang dalam masa proses pemulihan. Kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu sendiri yang akan menjamah dan mengurapi saudara-saudara kami, sehingga mereka segera mendapatkan kesembuhan yang sempurna yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Ibu Wirjoatmojo, di mana putra terkasih Bapak Triyono telah Engkau panggil pada tanggal 13 April yang lalu. Kami yakin Tuhan, Engkau sendiri yang akan menghiburkan dan memberikan kekuatan pada keluarga besar ini, sehingga dapat menerima bahwa kepergian Bapak Triyono adalah pulang ke rumah Bapa di surga. Ya Tuhan, begitu juga kami berdoa kepada orang tua kami yang lanjut usia. Kiranya Tuhan juga beri kekuatan fisik dan imannya, agar dengan demikian mereka dapat terus menjadi teladan bagi anak cucu mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang mendambakan pasangan hidup. Kiranya Tuhan anugerahkan pasangan yang seiman, yang setia, dan yang bertanggung jawab, sehingga pada saatnya nanti mereka boleh membina keluarga Kristen yang berbahagia di dalam Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk saudara kami yang mendambakan momongan. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menjamah kandungannya, sehingga dapat berbuah dan melahirkan seorang bayi mungil sebagaimana yang mereka harapkan. Begitu juga kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang dalam kesusahan karena berbagai-bagai persoalan hidup. Tuhan, Engkau tahu setiap kebutuhan mereka, setiap kesesakan hati mereka. Kiranya Tuhan hiburkan, berikan jalan keluar dan sukacita, sehingga pengharapan mereka boleh menjadi kekuatan untuk melewati semuanya. Kami berdoa untuk para majelis gereja GKPO Pok Adi Sumarmo, juga berdoa untuk setiap komisi yang ada dan seluruh jemaat Tuhan di GKPO, agar kami terus setia bekerja dan mengiring Tuhan, dan Tuhan mampukan kami untuk selalu meneladani Kristus Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Dan Lanut dan juga Dan Depohar 50. Kiranya Tuhan terus beri hikmat kebijaksanaan, kesehatan, semangat berjuang demi stabilitas negeri tercinta ini.
Kami berdoa untuk para siswa TNI AU, siswa Pradipta Dirgantara, kiranya mereka tetap semangat menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagai siswa. Kami berdoa juga bagi para pemimpin bangsa dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat RT RW. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang bekerja melalui mereka, sehingga negeri kami kembali menjadi tenang, aman, dan penuh damai sejahtera. Lebih-lebih upaya mereka untuk mengusir virus corona, kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga virus itu segera berlalu dari negeri kami, bahkan berlalu dari dunia ini. Akhirnya Tuhan, kami mohon ampun atas tutur kata, perbuatan kami yang sering mendukakan hati Tuhan, karena hanya pengampunan yang dari Tuhan, itu yang kami perlu. Terus sertai dan berkati kami ya Tuhan, karena berkat dan penyertaan Tuhan adalah keselamatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama meminta berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.